dan juga ada Pak Anton News. Selamat bergabung Pak Anton dari BPMI Unpar. Sengaja saya undang memang. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang siang ini, selamat datang kembali pada seri webinar kami, Informatika Unpar. Sudah kesekian kali, ya, dan sudah 3 tahun berturut-turut juga. Nah, topik hari ini itu berkaitan dengan memperkenalkan Human Resource Information System. Jadi karena yang bergabung narsum hari ini adalah Head of Development-nya, jadi pasti ada behind the scene. Ya. Ini yang cerita behind the scene yang justru yang penting. Story and development behind it, itu katanya. Tapi kalau dari saya mah behind the scene. Iya. Oke, saya panggil Pak Albert lah ya, Ko Albert kalau kawan-kawan mahasiswa menyebutnya. Ini adalah alumni kita, Informatika Unpar masuk angkatan 2002 dan tepat waktu lulusnya. Pengalaman banyak, lama di Softco Graha ya sebagai soft engineer 8 tahun lebih, sempat di Bina Bakti juga katanya. Dan terakhir ini, dan beberapa pernah di Traveloka juga ya sebagai sistem analis ya. Betul, justru di situ dimulainya di HRIS ya. Kemudian terakhir sekarang hampir 3 tahun di Head of Development di Linov HR. Ya, saya pikir nanti Pak Albert nanti akan cerita apa itu Linov. Kalau ingat Linov, ingat Pak Lionov. Semoga hadir di sini. 40 menit silakan Pak Albert, nanti 20 menit setelahnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan tanya jawabnya atau pertanyaannya disampaikan di chat. Ya, monggo langsung saja. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Mungkin sebelum kita mulai ya ke webinarnya, biasanya kan ada yang ngomong tak kenal maka tak sayang ya. Sebenarnya intinya kita perkenalan dulu ya. Saya sendiri adalah alumni dari Unpar untuk jurusan ilmu komputer di tahun 2022 ya untuk masuknya gitu. Nanti saya akan share sedikit sebentar. Ini saya udah siapin nanti. Nah, sebentar. Oke, ini foto saya. Nah, saya sekarang sebagai Head of Development dari Linov HR, salah satu software HRIS yang ada di Indonesia. Nah, saya maju sedikit. Nah, ini saya cerita sedikit dulu deh. Ini zaman-zaman kuliah nih. Ini kebetulan saya masih punya fotonya. Ini tahun 2003. Mungkin di sini 2003 Pascal sih ya. Ini yang 2004 berarti Chandra ya. Nah, saya 2002 saya lulus di tahun 2006 dengan judul skripsi penerapan teori bias pada permainan poker. Nah, saya masih punya juga masih ingat untuk NPM saya tahun 2002. Ini 2002 7315. Pengalaman Kuyus, ya? masih Pak. Kalau untuk pengalaman kuliah sebetulnya saya menjadi ketua penerimaan mahasiswa baru untuk di tahun 2006 dan menjadi asisten lab algoritma programan tahun 2006. Mungkin itu sekilas ya. Nah, kalau untuk jadi pada saat itu juga sebetulnya saya kalau untuk peminatan saya sebenarnya jujur ya kurang senang sama SI, kayak menurut saya itu biasa aja. Yang challenging itu di algoritma, seperti itu sih pada saat awalnya ya. Nah, kemudian kita masuk dulu sedikit sebentar. Nah, pada saat saya lulus, nah Januari 2007-nya itu saya kerja di LIKMI. Nah, di situ kita setim tuh waktu itu berapa orang ya dari 2002 itu saya lupa. Kita develop di situ untuk sistem kemahasiswaan lah di sana. Saya 6 bulan, kemudian saya sempat off dulu untuk freelance. Nah, kemudian itu menjadi EDP staff di YPK Bina Bakti ya. Nah, di EDP staff ini sebetulnya kerjaannya juga cukup beragam, mulai dari buat software menggunakan Borland. Jadi pada saat itu agak males ya pakai PHP, jadi pengen coba untuk GUI. Nah, GUI-nya kalau dulu saya nggak tahu ya, sekarang mungkin udah .NET ya. Kalau dulu kan kita pakainya DLP ya Pak ya. Terus ya udahlah, karena fasihnya pakai C jadi pakai Borland C++. Nah, tapi selain itu pengalaman saya di sini juga merangkap jadi montir juga. Jadi ngurusin komputernya guru,
lab gitu. Itu benar-benar semua di situ sih ditempa habis sih. Jadi hardware software dapat. Nah, kemudian setelah itu saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, di tahun 2010 itu saya coba pindah ke Sofgo Geraha. Nah, saya diterima di bulan Juni. Dan kemudian pada saat itu ya saya punya apa ya, di situ saya ditempa lagi. Oh, kalau misalkan kita mau jadi SA, waktu itu cita-cita saya memang menjadi sistem analis. Nah, itu ada pepatah yang bilang di situ, dibilang, kamu kalau mau jadi SA atau menjadi pembuat sebuah software, kamu harus jadi kuli dulu di depannya. Oke, saya dapat di situ kenapa saya harus mulai dari nol. Saya mulailah karir saya untuk jadi developer tuh di sana. Nah, tapi di sana pun saya tidak sepenuhnya membuat software itu untuk misalkan membuat software berdasarkan bisnis proses itu tidak. Tapi saya lebih ke bagian R&D-nya, di mana saya membuat sebuah engine misalkan untuk gimana caranya nanti teman-teman developer ini kalau membuat report menggunakan Excel, nanti tinggal kirim parameter. Atau gimana caranya ntar bisa buat PDF menggunakan Jasper. Atau misalkan membuat tools-tools lain-lainnya lah. Jadi seperti itu. Dan saya lebih banyak di sana dan juga untuk arsitektur dan optimasi ya dari si software sendiri. Nah, untuk di Softcode Geraha sendiri sebetulnya software yang dikembangkan oleh mereka itu ada dua, ada ERP dan HRIS. Tapi saya lebih banyak tadi berkutat di sisi arsitektur lah, kurang lebih seperti itu. Di situ saya berjalan hampir ya lebih dari 8 tahun, dan kemudian saya pindah ke Traveloka, diterima sebagai sistem analis. Oh, ini ada tipe sedikit lah. Sistem analis di situ sebetulnya saya masuk ke HRIS sebagai HRIS sistem analis. Nah, jujur pada saat awal tuh sebetulnya saya tuh nggak mau masuk ke ERP lagi ataupun ke HRIS lagi. Tapi ya yang namanya jodoh ya udah ya. Jadi kita terima aja. Nah, di situ saya 3 bulan di sana, saya baru tahu ada HRIS yang selain dengan payroll. Nah, kemudian setelah itu saya di 2009 saya ngelamar ke Lawencon ini sebagai IT trainer. Nah, dari sinilah sebetulnya nanti baru karir saya dimulai ya. Karena Lawencon ini adalah induk perusahaan di mana dia memiliki anak perusahaan yang namanya Linoforket Prestasi gitu. Nah, berbasis dari pengalaman saya tadi, ya saya diterima sebagai QA lead engineer juga untuk ngecek program dan arsitektur saat itu yang berjalan. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu terjadi perombakan dari manajemen dan saya diangkat menjadi head of development. Nah, pada saat itu juga karir saya baru dimulai ya. Jadi di situ nanti saya membuat Linofire versi 4 from scratch. Jadi dari nol dengan bantuan beberapa anak-anak fresh grade, nanti akan saya cerita sedikit ya di belakang. Oke, mungkin perkenalannya segitu dulu. Kok, sorry, Ya, menu si Zoom-nya boleh digeser ke bawahin atau kemana? Kayaknya untuk yang lain begitu ini ya? di-share kehalangan. Tadi di hide soalnya hilang. Oke, udah ya. Yang atasnya juga, yang bagian atas. Kena ya? Sebentar. Ini soalnya nggak bisa di... Atau mau di-share yang si slide-nya aja. Jadi bukan share screen, tapi share Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Itunya kena ya? Tadi soalnya... Nggak bisa sih itunya, harus ke ini. Coba. Ini ya, bentar ya. Wait. Oke. Tetap kena. Kena ya. Udah, Pak. Nah, ini udah lebih kecil. Iya. Mungkin itu yang di tengah itu di bawahin kiri gitu kok. Yang mana? Di tengah mana? Nah, ada sih. Udah hilang. Udah hilang. Oh, udah. Dari tadi di bawah sih. Oke. Iya, nggak apa-apa. Thank you. Lanjut ya. Nah, ini sekarang skill saya jadinya sudah main di project scheduling dari software development, QA, dan technical architecture. Oke, nah sekarang kita masuk ke berikutnya untuk perkenalan dari HRIS itu sendiri ya. HRIS itu apa? Nah, yang awal saya tahu tuh ini adalah sebuah sistem informasi yang berhubungan dengan HR. Saya dulu benar-benar nggak tahu itu apa. Yang saya tahu cuman, ada data karyawan, terus karyawan bisa ngajuin cuti, lembur, dan dibayarin gajinya. Udah, cuman tahu itu aja. Itu pun juga tahu sedikit-sedikit gitu kan. Nah, jadi sebagai informasi juga sebetulnya Software Geraha itu juga punya satu produk yang namanya Gaji ID yang sekarang itu menjadi kompetitornya ya Innovire gitu. Jadi saya sebetulnya
ada satu rasa nggak enak ya ketika saya tuh harus pindah ke Linov gitu. Karena saya dulu cukup besar di sana 8 tahun gitu, saya cukup tahu dalamnya, tiba-tiba saya pindah ke kompetitor. Ya walaupun nggak langsung lah, ada tahapannya, tapi ya udah itu yang dilakukan sekarang. Nah, kita mulai dulu sekarang. Ada 4 bahasan yang akan dibahas hari ini. Yang pertama itu, apa sih sebetulnya HRIS itu? Yang kedua itu, ruang lingkupnya itu seperti apa? Kemudian berikutnya, perkembangan dan trennya sekarang seperti apa sih? Yang terakhir, siapa sih yang butuh? Oke, coba ya. Ini saya nanti ada video. Coba saya coba dulu nih. Nanti keluar apa enggak? Tolong di ini ya. Bentar, wait. Audionya di-share. Iya ya. Bentar Pak, salah tadi. Aduh. Oke, ini ketinggalan. Nggak mau di sini ya. Bentar. Ini nggak mau dia di maximize nggak jalan. Nah ini. Nggak mau ya? Share audio aja, share audio. Udah Pak. Nggak keluar ya. Nggak keluar. Memang juga lagi nggak jalan sih. Iya. Nggak apa-apa. Wah, nggak Pak. Ini Oke, bentar Pak. Oke, mungkin saya cerita sedikit dulu aja. Ini ada perkembangannya di sini ya. Jadi dari tahun 2000 sebetulnya diawali dari abad 18, kemudian ke abad 20 sampai ke tahun sekarang gitu. Nah, perkembangan ini yang mungkin saya bisa sedikit ya. Mungkin nggak perlu dari sini juga nggak apa-apa. Jadi awal itu kita butuhkan mungkin kalau kita tahu ya zaman dulu itu pada saat renaissance itu kan kita ada yang zaman buruh itu mulai banyak ya. Nah, tenaga kerja mulai banyak. Gimana sekarang kita bisa mendata tenaga kerja sebanyak itu? Informasinya dapat dari mana? Gimana caranya misalnya kita tahu dia anaknya berapa, dia punya tanggungan berapa, rumahnya di mana, itu kan nanti dia gajinya berapa, jadwal kerjanya dia jam berapa, kerja di mana aja. Itu mulai banyak kan. Tapi pada saat itu mungkin kalau kita mau pabrik ya cuma di pabrik aja. Nah, tapi semakin kesini itu semakin banyak kebutuhannya ya, terutama dengan nantinya kita masuk ke dunia digital. Punten Ya. Ada echo. Ada echo Pak? Enggak. Saya coba. Oke. Sorry. Halo. Sudah. Belum. Ada echo. Masih Pak ya? Ya. Saya soalnya nggak ganti sebentar mikrofonnya. Oke. Sebentar Pak ya. Mungkin dimatiin aja. Oke, halo. Udah jelas? Jelas sekarang. Ya. Ya jadi tadi balik lagi kan kalau untuk pendataan itu ya tadi datanya data karyawan ya. Nah, itu juga yang dibutuhkan untuk dicatat. Kemudian selain itu ya apalagi sih masalah kekaryawan kan tadi jadwal, data diri. Kemudian nanti berkembang menjadi karir ya. Karir karyawan itu seperti apa? Kemudian nanti berkembang lagi dari sisi rekrutmen dan lain-lainnya. Nah, mungkin ditampilkan lagi. Oke. Saya coba tampilkan slide-nya lagi. Ini harus dimatiin sih. Oke. Nah, muncul lagi sedikit. Udah ya? Udah Pak? Oke. Nah, dari perkembangan itu sebetulnya nanti ada beberapa, ini keluar lagi. Sebentar. Ya. Oke. Nah, dari masalah-masalah tadi itu sebetulnya ini yang utama ya. Jadi ada pertama masalah di pay. Jadi gimana caranya nanti kita bisa memonitoring untuk keakuratan dari perhitungan gaji itu sendiri ya. Mungkin buat rekan-rekan yang lain yang mungkin belum masuk ke dunia kerja ya biasanya cuma tahu dapat gaji gitu. Tapi gimana sih sebetulnya perhitungan gaji? Nah, kalau perhitungan gaji itu kan ada macam-macam, ada yang harian, bulanan, ataupun mingguan. Nah, kemudian juga mungkin kalau rekan-rekan Bapak Ibu dosen di sini kan gajinya itu per ngajar ya, berapa SKS-nya. Jadi itu nanti masuknya jadi tenaga ahli. Dan kemudian itu sebetulnya menjadi keunikan tersendiri ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya ini, jadi ada beberapa software HR dari luar Indonesia, terutama dari India, mereka masuk nih sekarang ke Indo. Tapi begitu orang Indo mau pakai, ada satu kesulitannya, yaitu payroll-nya.
nggak bisa hitung PPh 21 berdasarkan aturan DJP di Indonesia. Nah, itu yang jadi challenge di mereka. Nah, sedangkan semua karyawan yang bekerja di Indonesia harus mengikuti aturan PPh tersebut. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang tetap pakai softwarenya tadi, yang dari luar tadi, tapi tidak bisa menghitung gajinya. Gajinya mereka pakai program lain, jadi ada 2 program yang berjalan sekaligus. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala ya. Nah, itu untuk sisi payroll-nya tadi. Nah, kemudian berikutnya ada HR Connect. Nah, ini buat apa nih? Nah, jadi seiring dengan berkembangnya zaman ya, terutama udah digital, kita udah mulai online. Nah, gimana caranya si karyawan ini bisa terkoneksi tuh dengan HRD? Jadi gimana caranya dia bisa ngobrol atau misalnya berkomunikasi, yaitu menggunakan yang namanya aplikasi Employee Self Service. Nah, maksudnya sih seperti apa? Jadi contoh, misalkan kalau sekarang, ya mungkin kalau dulu pengajuan untuk cuti itu kita minta form cuti, kita tanda tangan, untuk tanggalnya tanggal berapa, kemudian kita berikan kepada atasan, nanti setelah atasan tanda tangan baru diberikan lagi ke HRD. Nah, jadi masih ada proses manual dari surat dokumen-dokumen tadi di tanda tangan ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini, itu dipermudah. Bahkan saya nggak perlu ke kantor untuk minta form, saya bisa isi sendiri, kemudian saya langsung send ke atasan saya, nanti atasan saya kalau sudah ACC, otomatis langsung send ke HRD. Jadi bisa seperti itu. Nah, awalnya itu semua dari web, kemudian sekarang sudah berkembang ke mobile ya. Nah, terus gimana? Apalagi berikutnya? Berikutnya itu adalah ketika saya mau bicara ya atau meeting, nah jadi kita bisa chat and meeting juga nih sekarang. Jadi nggak perlu ketemu orangnya secara langsung, tapi bisa melalui aplikasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu apalagi sih yang menjadi masalah gitu di dunia HR ini? Itu masalah untuk yang retain and grow ini. Retain and grow ini jadi gimana sih sebetulnya nanti saya peluang karir saya ke depannya? Saya tuh bisa jadi apa aja, kemudian saya punya opsi apa aja sih di perusahaan ini? Saya bisa jadi apa aja gitu. Nah, itu masuk nanti ke karir path. Nah, kalau succession ini itu bicara misalkan kita mau jadi suksesor. Anggaplah katakan ada sebuah perusahaan, CEO-nya ini udah mau pensiun, nah dia mau cari ganti nih, dia udah mau ganti, misalkan dia naik jabatan jadi direktur atau mau ngapain, nah dia mau cari siapa kurang lebih yang bisa jadi suksesor saya. Nah, kalau learning ini sebetulnya untuk kita bisa mencatat progres kursus atau learning seseorang tadi. Nah, ini semua sebetulnya nanti hubungannya dengan yang namanya kompetensi. Yang ada di sini nih, kompetensi. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang ya. Kemudian ini ada improve performance ini apa sih? Nah, jadi kalau kita bicara berikutnya, itu pasti ada yang namanya penilaian kinerja karyawan ya. Yang akan menjadi dasar pertimbangan dia naik gajinya itu berapa persen lah, kurang lebih gitu, seperti itu. Sorry, balik lagi nih. Nah, jadi itu di sini ada di performance juga. Nanti kita bisa menilai kompetensinya si karyawan, kita bisa melihat goals yang dia capai itu berapa, dan bisa mereview juga kinerjanya seperti apa. Dan kemudian nanti dari karyawan sendiri juga bisa memberikan feedback. Jadi si perusahaan bisa tahu nih, kira-kira sekarang tuh yang jadi kendala pada saat pekerjaan itu apa. Nah, selain itu juga ada lagi problem berikutnya itu di masalah hiring. Jadi pada saat penentuan tenaga kerja baru itu, kita misalkan menentukan, oh iya nih saat ini kita butuh misalkan ada 20 driver karena kita mau ekspansi misalkan ke luar kota. Nah, itu kan ada pengadaan ya. Nanti dari situ keluar yang namanya tadi lowongan. Nanti setelah lowongan dibuka, ada lagi proses untuk seleksi dan rekrutmen, dan terakhir itu pada saat onboarding. Nah, pada saat onboarding ini yang jadi kendala lagi adalah, oh sekarang drivernya udah datang nih, dia harusnya dikasih apa? Oh, dia harus dikasih seragam. Oke, dan dikasih name tag. Nah, itu juga menjadi kendala juga tuh kalau misalnya kita nggak punya catatan. Nanti yang jadi kendala lagi apalagi sih kalau misalkan mereka sudah mau resign, mau keluar dari pekerjaan mereka, harusnya kan si perusahaan dapat catatan dong. Oh, mereka pernah minjem apa, berarti harus dibalikin. Nah, itu juga yang nanti yang bisa dijawab oleh sistem HRIS ini. Yang terakhir, nah ini untuk trackless and work power itu, jadi
sekarang misalkan ada sales yang dia jalan-jalan di keliling nih. Kalau di Bandung misalkan dari Unpar terus dia ke Ciwok, habis dari Ciwok ke BIP gitulah katakan ya, misalkan seperti itu. Nah, kita nggak perlu nggak perlu teleponin dari mana, atau mungkin kalau sekarang nggak pakai sistem itu, sejak adanya mobile apps, WhatsApp, biasanya para sales itu foto selfie di depan di depan toko yang didatengin, kemudian dia foto ke grup WhatsApp untuk membuktikan, oh saya udah di sini. Setiap ke toko yang disamperin dia foto. Nah, dengan adanya HRS ini nanti dengan adanya mobile application itu bisa lebih akurat lagi karena kita menggunakan geotagging dan juga tadi menggunakan kamera foto ya seperti itu. Sebentar. Oke, nah perkembangan trennya jadi sejak 2010 sampai 2017 itu base-nya tuh di web semua. Jadi hanya berfokus sampai dengan penggajian. Jadi mulai perhitungan absensi, lembur, dan penggajian. Untuk aplikasi ISS tadi menggunakan web. Jadi karyawan diberikan akses untuk web ISS, nanti mereka bisa mengajukan lembur, bisa absensi di situ, bisa mengajukan cuti, dan bisa melihat slip gaji. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman sejak 2018, nah mulai berubah nih tren di Indonesia. Jadi mereka sudah mulai memikirkan kalau saya mau tadi ada fase rekrutmen tuh gimana ya. Kemudian kalau mau saya tadi ada fase untuk penilaian karyawan itu seperti apa. Yang tadi juga saya sudah sebutkan di depan ada career path dan learning development. Ini sudah mulai berkembang ke arah sana nih trennya nih. Dan kemudian ISS pun berubah dari web menjadi mobile. Dan kemudian nanti ada juga attendance tracking. Attendance tracking ini juga nanti menjadi satu yang benar-benar digemari lah sekarang tuh. Jadi dia mau tahu benar-benar orang ini ada di mana nih sekarang, terakhir absen tuh di mana. Mereka mau tahu. Nah, kemudian yang paling baru adalah dua hal ini. Yang pertama ada early wage access sama payroll disbursement. Nah, untuk EWA ini sebetulnya nanti bisa dibilang dana darurat atau gajian duluan. Ini tren yang sudah berkembang di Amerika yang kemudian dibawa ke mari. Nah, ini juga lagi tren sekarang, jadi sistemnya kurang lebih seperti ini. Misalkan satu orang karyawan itu gajinya anggaplah 3 juta. 3 juta untuk 20 hari kerja. Berarti satu hari dia dapat 150.000. Nah, kemudian kalau kita tahu di kondisi sekarang, biasanya ada karyawan-karyawan yang sering kasbon atau minta atau istilahnya dia minjem, ya minjem untuk keperluan pribadinya mereka, misalkan entah ada keperluan pribadi untuk ke rumah sakit atau bayar kontrakan dan lain sebagainya. Yang nantinya tuh biasanya akan membuat HRD itu pusing. Mereka itu berarti pada saat nanti gajian harus dipotong dengan pinjaman yang sudah diajukan. Nah, dengan adanya request access ini, kita bisa memberikan katakanlah tadi bukan pinjaman ya, jadi dana yang dikeluarkan duluan itu berdasarkan hari mereka masuk. Kalau tadi mereka sudah masuk 10 hari dengan tadi anggaplah satu hari 150.000, maka mereka berhak untuk mendapatkan penghasilan mereka sebesar 150.000 di awal, seperti itu. Jadi itu memudahkan untuk akses payroll-nya ya ke karyawan-karyawan tadi. Itu lagi tren juga sekarang. Jadi provider udah cukup banyak minta kerjasama juga dengan HRIS, karena itu nanti hubungannya dengan gaji kan, karena gajinya kan dari sistem kita, sedangkan mereka hanya sebagai funding-nya ya untuk tadi transfer dana ke karyawannya. Yang terakhir itu ada payroll disbursement. Nah, yang menarik dari payroll disbursement ini jadinya ini udah menjadi jadi satu sama gateway lah, menjadi payment gateway lah kurang lebih. Jadi sekarang jadi aneh nih, HRIS itu yang harusnya tadi ngurusinnya cuma data karyawan ya, tiba-tiba dia bisa transfer uang ke karyawan. Jadi dengan perhitungan tadi pajak dan kawan-kawan yang sudah diperhitungkan di sistem, kita dapat yang namanya tadi take home pay atau yaitu gajinya dia ya di bulan itu bisa langsung ditransfer ke karyawan. Nah, kalau yang ini, itu biasanya kita sudah harus kerjasama dengan payment gateway. Tapi udah ada juga beberapa HRIS itu yang kerjasama ya langsung dengan payment gateway, ataupun mereka punya payment gateway sendiri. Itu juga ada. Jadi sekarang modelnya udah serba digital, serba instan, seperti itu. Oke, nah untuk kebutuhan tadi sebetulnya kalau saya bawa ke dalam produk yang
di perusahaan saya. Nah, ini ada 4 yang kami rangkum ya. Jadi ada 4 modul utama, yaitu ada core, talent, hire, dan learning. Nah, kalau core ini yang sampai dengan payroll ya. Jadi ini yang modul-modul utama yang biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil ataupun menengah. Kalau untuk ke perusahaan yang udah menengah ke atas, baru menggunakan yang 3 sisanya ini. Karena biasanya mereka agak nggak apa ya, maksudnya nggak concern ke learning-nya atau proses rekrutmennya. Mereka lebih concern gimana caranya saya bisa bayarin anak buah saya ini gajinya, lemburannya, itu kan bisa ada rapelannya, dan lain sebagainya. Ini kurang lebih ya. Jadi ada core, ada learn, talent, ataupun hire. Nah, kalau yang hire ini, hitungannya jadinya kita bilang namanya pre dari core. Jadi sebelum masuk ke core, kita akan lakukan tadi ini, rekrutmen, applicant tracking, dan ada web karir. Nah, sebetulnya dengan adanya sistem yang di Linov ini untuk yang 4 modul utama ini, kita bisa mulai dari hire dulu nih. Jadi kita mulai dari rekrutmen, nanti setelah direkrut dia masuk ke core jadi karyawan. Nah, setelah dia jadi karyawan dia bisa mendapatkan penghasilan. Nah, terus kalau misalkan dia mau naik gaji, nah berarti kan dilihat dari performance-nya. Oke apa enggak? Kalau misalkan oke, berarti bisa dinaikin gajinya berapa persen. Nah, terus kalau misalkan dia mau naik pangkat atau misalkan dia mau dinominasikan misalkan jadi kepala head dari sesuatu unit ya. Nah, biasanya itu kan ada suggest, oh kamu perlu ikutan misalkan pelatihan tentang kepribadian mengenai leadership. Nah, itu nanti munculnya di sini, di learning. Sehingga si karyawan tadi diperlengkapi dengan skill-skill atau dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu posisi tadi, sehingga pada saat berikutnya dia bisa diangkat dan menjadi ya sesuai dengan tadi job desk yang diminta oleh perusahaan. Seperti itu sih. Jadi ini semuanya kurang lebih ini udah cycling semua dengan 4 modul utama ini. Jadi kurang lebih HRS ya 4 modul utama ini sih. Nah, sekarang pengguna HRS itu siapa? Nah, sekarang ini menjadi semua sektor bisa menggunakan HRS sesuai dengan kebutuhan. Minimal itu biasanya, dari pengalaman saya, minimal itu hanya untuk data karyawan saja. Ada loh yang seperti itu. Jadi, Pak, saya hanya butuh data karyawan saja, karena kalau untuk gajian semuanya masih di bawah UMR, gampang lah di kita. Oke, boleh. Nah, terus yang perlu dibantu lagi apa? Biasanya itu, oh kami kesulitan untuk buat absensi nih. Karena kita shift-nya ada 3, ada yang shift pagi, shift siang, dan shift malam. Kemudian kami kesulitan untuk memperhitungkan kalau misalkan dia terlambat 5 menit, itu nanti kena denda, tapi dia kalau pulang cepat juga itu harus diperhitungkan. Nah, model-model seperti itu udah perlu menggunakan sistem. Nah, sebelumnya biasanya mereka menghitung manual dengan menggunakan Excel, dibantu dengan fingerprint. Seperti itu. Nah, terus kemarin setelah pandemi, nah HRS ini sempat naik juga nih, karena ketika pandemi, orang-orang sudah tidak mungkin ke kantor, mereka hanya bisa bekerja di rumah. Sehingga membutuhkan satu sistem tracking, gimana caranya mereka absen tetap di rumah, tapi bisa bekerja. Nah, dengan adanya mobile ISS, itu kita bisa bantu mereka untuk absen, seperti itu. Nah, jadi sekarang penggunanya udah cukup banyak gitu. Tadi mungkin Pak Eli juga sempat singgung sedikit, kalau di kampus itu seperti apa gitu Pak ya? Di kampus ya. Nah, kalau sepengalaman saya juga, ada beberapa kampus yang sempat minta kita untuk pitching ke sana. Nah, di mereka sebetulnya hanya ingin mendata data karyawan, supaya rapih, kemudian nanti bisa menjadwalkan juga mereka sesuai dengan jadwal yang dibuat, dan nanti ujungnya untuk perhitungan gaji gitu. Dan kemudian juga mereka bisa bisa memilah-milah data ya, mana misalkan karyawannya karyawan kontrak, karyawan tetap, ataupun dosen gitu kan, dosen tamu dan lain sebagainya. Mereka butuh data itu supaya nanti untuk diolah ujungnya sih tetap ke gajian sih. Rata-rata sih seperti itu ya kalau untuk penggunanya. Mungkin itu dulu. Nah, ini saya mau bahas sedikit juga. Mungkin sebelum ke situ ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke ini, ke yang teknis dan arsitekturnya dulu. Nanti di akhir aja, kalau Oke, boleh Pak ya. nanti di akhir aja. Langsung aja. Siap. Oke, nah ini untuk teknis dan arsitekturnya. Jadi karena saya memang tadi 8 tahun ya kita bicara teknis arsitektur. Nah, yang kita pakai sebenarnya nanti arsitekturnya cukup sederhana ya, menggunakan EVC yang monolit.
Nah, di mana nanti sebetulnya ini semua kita base on cloud. Jadi nanti ada dari handphone ataupun dari laptop, nanti masuk ke cloud kita, nanti dibagi dari sana, baru ketahuan mana yang menggunakan mobile, mana yang menggunakan web. Seperti itu. Nanti di sini juga kita lihat ada server ada 3, ada front end, ada back end untuk web, kemudian ada mobile back end, dan ada NFS server. NFS server ini sebetulnya lebih ke arah file server atau SFTP. Kemudian untuk database sendiri kita ada, yang nanti di mana database ini akan selalu di backup ke backup server. Kurang lebih gitu. Nah, ini secara garis besarnya, arsitekturnya MVC dibagi menjadi 3 layer, model view dan controller. Kalau untuk teknologinya sendiri yang digunakan, dari sisi modelnya sendiri kita menggunakan Hibernate dan PostgreSQL. Untuk view-nya sendiri, di webnya menggunakan Angular 13, kalau untuk di mobile-nya, nah ini mungkin agak berbeda ya dengan yang lain, kita tetap menggunakan yang vanilla, yaitu Kotlin dan Swift. Kita tidak menggunakan hybrid untuk mobile application-nya. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang hybrid, biasanya size-nya itu menjadi besar. Dan itu menjadi concern untuk beberapa customer, terutama kalau yang mereka HP-HP-nya itu HP-HP standar. Jadi ya mungkin buat yang sekarang hadir ya, udah menjadi apa ya, maksudnya satu ya biasa gitu, maksudnya apa ya, satu keadaan yang biasa. Kalau misalkan kita ke satu toko di mall atau ke restoran, pasti diminta untuk download aplikasi. Nah, pernahkah kalian sadar bahwa aplikasi itu semuanya mereka pasti buatnya hybrid? Dan itu ukurannya itu rata-rata besar, tiba-tiba download 100 mega. Padahal cuma untuk misalkan pesan makanan gitu. Agak aneh gitu. Dan ya itu menjadi satu concern juga sih di kita ya, mengenai size ini. Dan kemudian kalau untuk controller sendiri, kita menggunakan Java Spring Boot. Nah, untuk server hostingnya kita kerjasamanya dengan Alibaba Cloud. Alibaba Cloud ini menjadi bukan salah satu sih, yang saya tahu nih baru satu-satunya yang punya server ada di lokal di Indonesia ya. Jadi sebetulnya kita kalau mau bahas balik sedikit itu, di tahun saya lupa di tahun 2020 atau 2019 itu, OJK itu menyarankan untuk penyimpanan data, misalkan banking atau apapun, yang hubungannya dengan tadi keuangan tadi, disuggest disimpan di Indonesia. Nah, waktu itu yang baru masuk itu Alibaba. Saya juga belum tahu nih, apakah si AWS udah benar-benar masuk apa belum. Tapi setahu saya terakhir tuh masih di Singapura, di sini masih penjajakan. Jadi server fisiknya belum ada di sini. Nah, jadi kita gunakannya Alibaba Cloud. Selain karena letaknya tadi di Indonesia, ya nanti untuk komunikasinya pun lebih gampang. Oke, nah ini untuk service specification-nya. Nah, jadi kita ada application-nya tadi untuk webnya itu menggunakan Java, Angular, Tomcat. Ini ada JMS juga, Java Messaging, ada Spring Boot-nya, ada Hibernate. Nah, menggunakan ActiveMQ Artemis ini untuk tadi queuing dan messaging ya. Kemudian kalau untuk ISS sendiri, untuk mobile apps-nya, yang kami pilih itu nanti adalah minimal itu di Android 6 dan iOS-nya untuk Swift 4. Kenapa? Nah, kita harus lihat lagi ya, ada beberapa tren sekarang kalau di dunia aplikasi ini, rata-rata orang maunya ikut hype atau ikut yang paling baru, semua harus yang paling baru. Nah, kita harus berpikir juga, kalau dari sisi HRS ini, penggunanya itu belum tentu orang-orang yang orang-orang yang paham teknologi. Bisa juga ada yang gaptek ya. Nah, kalau untuk yang gaptek ini biasanya HP-nya agak-agak jadul nih. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan juga ke sana. Pengguna menjadi menjadi satu kunci juga nih. Kepuasannya kan dari pengguna. Kalau misalkan si karyawan nggak bisa menggunakan, pasti ngomel. Kalau misalkan sampai error, sekarang udah sadis zamannya. Langsung masuk App Store, bintang 1, selesai. Semua seperti itu. Dan ini makanya kami pilih tadi untuk menggunakan Android 6. Seperti itu. Kemudian ada menggunakan Jasper Report juga, database menggunakan Postgre. Untuk operating system, kita pakainya Ubuntu. Kenapa? Open source. Dan lebih mudah untuk tadi kita setting lah, seperti itu. Ini kurang lebih ya, juga menggunakan Docker dan ada load balancer. 5 menit lagi call bet ya? Ya, pas Pak, tenang Pak. Tuh, oke. Nah ini ada premis juga. Nah mungkin saya lanjut ya ke sini dulu sejarahnya. Berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat HRS ini?
pada saat itu saya di-challenge, saya sebagai SA dan technical arsitektur, saya di-challenge untuk membuat sebuah HRIS itu dalam waktu 3 bulan. Nah, yang nanti jadinya dalam waktu 4-5 bulan. Ini waktu itu orang yang ada, hanya ada 2 front end dan 5 orang back end, di mana 2 itu R&D dan 3 itu modul developer. Dengan DevOps 1 orang dan testernya 1 orang. Oke, saya lanjut. Nah, ini SA-nya, jadi kualifikasinya seperti apa. Saya pengalaman sebagai developer 5 tahun, saya mengerti teknologi, dan di situ tugas saya merancang ya framework yang mau seperti apa, nanti teknikalnya seperti apa, sebelum nanti masuk ke bisnis prosesnya. Nah, kemudian kualifikasi berikutnya, nah ini, funny things-nya adalah, saya tidak membutuhkan software developer yang berpengalaman, itu yang pada saat itu hanya fresh grade, baik back end maupun front end. Tapi itu menjadi challenge tersendiri buat saya. Dengan bantuan tadi hanya sekitar 5 orang itu, kita mampu membuat Linofire versi keempat dalam waktu sekitar 5 bulan. Nah, testernya itu fresh grade juga. Kalau DevOps-nya ini pengalaman 3 tahun, dia di bidangnya untuk middleware ya, seperti itu. Nah, itu menjadi challenge. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu apa sih biasanya? Nah, kita ada BRD, ada TSD. Nah, di mana BRD itu dirancang oleh BA ya, Business Analyst, sedangkan TSD itu nanti dirancang oleh System Analyst berdasarkan BRD. Nah, kalau untuk komunikasi dari developer sendiri menggunakan API Documentation, yang nanti dia dirancang oleh System Analyst dan developer. Nah, kemudian metode SDLC yang digunakan itu apa? Pada saat itu, yang kami gunakan adalah hybrid. Jadi, waterfall tetap ada, tapi tetap kita membuatnya secara agile, seperti itu. Oke, nah, mungkin ini ada sedikit promo juga. Nah, tadi tuh kenapa sih, kok bisa sih saya pede ya dengan tenaga-tenaga fresh grade tadi? Ya, jadi sebetulnya pada saat itu saya ngajar juga tuh di Lawencon itu sebagai IT trainer, full stack developer. Nah, kemudian saya mendapat kesempatan tadi membuat sebuah HRIS, tenaga yang ada saat itu hanya para fresh grade ini. Dan pada akhirnya mereka juga yang bantu saya selama 3 tahun ini untuk bisa membuat Linov seperti sekarang. Membuat ulang ya. Dari 4.0 sampai dengan sekarang yang terbaru di 4.1. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Mulai dari sistem, ya, HRS sampai brand ya, itu ya. Linov itu brand ya. Iya, Pak. Brandnya yang dibuat lah ya. Itu ya. Semoga ini memberi wawasan baik bagi mahasiswa maupun rekan-rekan yang dari BPMI ini. Dan itu from the scratch ya. Jadi bikinnya oleh Albert itu from the scratch. Iya, Pak. Jadi sebetulnya kita sudah ada waktu itu Linov yang versi 3. Versi 3 itu menggunakan PHP. Nah, saya kan tadi sempat jadi QA ya, QA Lead Engineer ya. Nah, saya diminta untuk menganalisa Linov 3 itu apakah sudah stable ataupun sudah layak atau belum. Nah, di situ saya menganalisa bahwa itu belum layak dan banyak kekurangan gitu. Dari sisi arsitekturnya pun ada yang salah gitu kan, dari teknikal pun ada yang salah. Nah, di situ ya ditantang balik untuk kita membuat lagi dari nol. Padahal itu yang Linov 3 itu sebuah modulnya sudah komplit, Pak. Sampai dengan development udah tiba-tiba harus diratakan bikin dari nol. Oke, Gitu. tapi itu concern saya adalah wah pengalaman luar biasa itu. Oke, itu pembuka dari saya untuk sebuah pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan silakan disampaikan di chat, tapi ada di sini sedikit. Nanti bisa share slide-nya Pak Albert, bisa? Boleh, nanti saya kirim Pak ya. Bisa langsung ke chat sebentar. Ada pertanyaan. Oke, boleh. Ada pertanyaan ini mengenai server dari mahasiswa ini. Migrasi ke PT DCI yang merupakan data center Tier 4 pertama di Indonesia. Itu sedikit tahu karena ini menyinggung tadi data cloud itu kali. Cloud. Oke. Kalau kita sebetulnya kalau data center kan tadi hanya ngomong data center ya. Oh ya, mungkin tadi ada yang belum saya jelaskan nih mengenai bisnisnya sendiri. Jadi untuk bisnis dari HRIS ini sekarang kita sistemnya itu yang dijual itu ada 2, ada SaaS yaitu software as a service, di mana para pengguna tadi jadi dalam hal ini untuk
perusahaan, itu nanti kita hitungkannya per tenaga kerja. Jadi misalkan perusahaan ini ada 1.000 karyawan, nah berarti nanti 1.000 karyawan dikali misalkan cost-nya adalah 10.000 untuk tadi penggunaan ISS ataupun tadi penyimpanan data si karyawannya tersebut gitu. Nah, yang kita jual tuh seperti itu. Nah, nanti tadi di dalam cloud-nya si Alibaba tadi kita udah ada front end-nya, ada back end-nya, plus tadi datanya di situ. Kalau untuk penggunaan data center di luar itu kami belum ada ke arah sana sih. Jadi kami masih keep itu sendiri ya, lebih ke sana sih. Jadi belum ke sana. Masih kelola sendiri. Jadi nanti Ya, kalau betul. Umpar mau ya harus ke data center kalian atau ke cloud kalian ya. Oke, nah itu Bener. ada dua Pak ya. Jadi kalau tadi on cloud seperti itu, tapi kalau misalkan kita bicaranya on premise, berarti kan itu nanti hak intelektualnya diberikan kepada pembeli ya. Jadi kita hanya buatkan, nanti source code kita kasih juga. Nah kalau udah bicaranya on premise itu bebas, itu nanti mau diletakkan di mana terserah, nanti kita akan bantu untuk setup gitu. Oke. Oh, dua pendekatan itu dalam konteks kerjasama. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan nih berkaitan dengan sistem. Apakah juga menangani modul pensiun, pengelolaan pensiun? Ya, itu bagian Umpar juga kadang mengelola sampai karyawan pensiun. Monggo. Oke, kalau untuk data karyawan, jadi misalkan tadi yang sudah selesai ya, entah dia determinasinya misalkan karena resign kah, atau memang karena dia pensiun, data itu tidak pernah kita hapus, kita hanya menonaktifkan dan mengganti status si karyawan tersebut. Nah, kenapa? Kalau misalkan tadi dia resign nih, terus nanti mau di-hire ulang, itu masih bisa. Demikian juga kalau misalkan pensiun, ya berarti nanti pada saat dia pensiun terakhir, itu kita bisa langsung nanti hitungkan pesangonnya yang didapatkan itu berapa. Kalau pesangon itu kan kalau saya nggak salah ya, mohon maaf nih kalau salah nih. Jadi ada yang dibayarkannya sekali apa 2 kali gitu, saya lupa. Nah itu juga udah bisa. Jadi kita ada catatannya seperti itu sih. Jadi selama dia aktif, catatannya disimpan bahkan dia sesudah dia pensiun. Tapi saya menduga juga jangan-jangan ini dari Pak Marvianto nih yang dari BPMI. Jangan-jangan activity setelah pensiun, apakah dicatat juga? Takutnya gitu. Waduh. Kalau itu enggak ya. Oh ya tadi juga gini. Tadi ada pendekatan lagi dari ISS tadi. Nah ini yang mungkin yang unik ya. Kalau kita bicara dengan keadaan sekarang, anggaplah tadi ada satu pabrik ya dengan 500 orang lah yang kurang lebih itu. Nah, kita ada data 500 orang nih. Itu data misalkan tahun 2021. Nah, 2022 kita butuh pengkinian data ya. Nah, apa sih yang biasa dilakukan? Nah, pengalaman saya keliling-keliling ke klien itu, mereka bagikan form untuk pengkinian data kepada 500 orang tadi dan nantinya harus dikumpulkan kembali ke HRD. Kebayang nggak HRD terima 500 data nih. Terus habis itu ya dia harus rekap ulang, harus update ulang. Nah, dengan adanya ISS nanti, kita tuh ada yang namanya employee data updates. Jadi biarkan si karyawan ngupdate sendiri dari aplikasinya, namanya dan segala macam, nanti hari dapat notifikasi, kalau dia approve, datanya update. Jadi jauh lebih cepat dan nggak usah pusing-pusing nagih-nagih gitu. Bisa seperti itu. Nah, kalau tadi hubungannya dengan pensiun, misalkan dia pekerjaan mau ngapain, nah karena tadi dia sudah pensiun, berarti dia sudah tidak punya akses ke sistem, jadi itu nggak bisa sih saat ini. Jadi dia tidak juga dicatat sesudah activity sesudah pensiun gitu ya? Wajar sih secara sistem sih. Ya. Dia udah karena sudah selesai. Karyawan. Okay. Ini saya hanya menduga-duga aja, jangan-jangan ada pertanyaan spesifik. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Anton. Apakah website, mungkin ini maksudnya website itu, apakah ada modul tuh. Ya, jadi maksudnya mungkin yang berkenaan dengan HRIS. Saya pikir ya, kan tadi modulnya ada juga web kan. Sebentar Pak. Enggak, ini maksudnya modul untuk pembuatan pengembangan website perusahaan. Pengembangan. Enggak, kalau website perusahaan sebetulnya sih itu kita terima juga Pak ya. Jadi kan sebetulnya Lawencon itu ada bagian yang untuk boosting digital marketingnya. Nah, kalau mau ke sana sih itu nanti beda lagi ya. Jadi itu kan untuk branding ya berarti. Nah, itu ada lagi. Oke. Tapi artinya bukan di HRIS itu ya? Bukan. Oke.
Ini pertanyaan menarik dari Bu Vero. Bisa kerjasama nggak ya? Untuk masuk proyek CSI gitu. Ya, Siap, Bu. Mungkin modul tertentu bisa dibikin oleh prototipenya oleh mahasiswa gitu. Bisa, Bu. Oh ya, ini mungkin saya belum cerita sedikit ya. Jadi kita juga membuka kesempatan ya untuk intern gitu, untuk magang di kita. Kemarin itu kita sempat berapa kali ada macam-macam ya. Ada yang kita coba perbantukan ya jadi tester gitu. Nah, dengan tester ini kan mereka jadi ngerti ya bisnis proses seperti apa. Kemudian nanti mereka bisa buat dokumen tadi untuk dokumen BRD-nya mereka bisa menceritakan gitu. Kalau untuk modul yang kecilnya itu kemarin kita sempat juga untuk buat yang namanya itu back office. Jadi maksudnya pada saat pendaftaran, misalkan ada yang daftar nih, oh mau pakai Linov sekian orang gitu kan. Nanti kan kita harus register kan ke dalam sistem. Jadi dari admin itu tinggal ngetik aja sekian 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 sekian, konfirmasi, nanti otomatis langsung generate ke database si PT ini punya modul apa aja gitu. Nah, itu kita anak-anak intern ya waktu itu kerjakan. Jadi saya coba bantu dengan membuat spek programnya, nanti dipandu sedikit sama developer yang ada, nanti sisanya mereka yang ngerjain sih. Kurang lebih gitu. Itu ada sih. Oke, ada juga ingin mengembangkan pertanyaan aja. Berarti Ko Albert bisa jadi konsultan HRD gitu ya. Itu development software-nya kan sebenarnya juga. Di sisi lain ya. Iya. Iya. Bisa ya. Karena from the scratch developnya. Sudah tahu sistemnya, sudah bikin sistemnya. Iya. Itu biar didengar oleh BPMI aja. Oke, ada yang bertanya lagi. Mungkinkah intensif bisa berapa lama ini Pak Ibu Liheni ini dekan? Halo Bu Helena. Halo Bu, apa kabar? Internshipnya, iya. Internshipnya sih minimal 3 bulan Bu ya. Sebetulnya kami tergantung dari proyek sih. Jadi ada 3, 6. Terakhir itu rata-rata 3 bulan semua. Ada yang misalkan internnya bukan berdasarkan dari jurusan juga ada yang butuh nilai datang juga sih. Nanti untuk intern sendiri kita tetap ada seleksi juga. Kita terbuka untuk yang internnya apakah dia mau kelompok ataupun perseorangan juga itu ada sih. Oh, tadi memungkinkan untuk 6 bulan ya? 6 bulan saat ya tergantung sih Bu. Saat ini masih 3 sih, rata-rata masih 3 ya. Kita kalau 6 sebenarnya kemarin belum buka, mungkin kalau 6 bulan kemarin ini Bu sistemnya. Jadi 3 bulan, kemudian tanya lagi mau perpanjang lagi nggak, perpanjang lagi 3 bulan gitu. Karena sekarang tuh kan yang program MBKM itu ya. Iya, kampus Merdeka tuh. Iya. 6 bulan Ibu ya. Iya. Pernah terima di sana? Belum Bu. Hitungnya jam ya Bu ya? Sehingga iya, total jadi, perkiraannya 6 bulan. 580-an jam. Itu maksudnya. Mengapa kira-kira itu 6 bulan? Nggak cukup kalau hanya 3 bulan. Iya, ngerti itu syarat dari MBKM-nya. Itu kemarin saya sudah sempat diskusi sama Bu Mariska soal yang internship 6 bulan ini gitu kan. Saya udah sampaikan juga ke manajemen ya, kayaknya kita udah harus mulai terbuka gitu kan untuk anak-anak yang mau ikutan MBKM ini gitu, 6 bulan itu seperti apa. Nah, saya udah sampaikan tapi saat ini masih ditampung dulu ya, tapi nanti saya coba untuk follow up kembali ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sementara magang dulu lah, kan kita juga punya SKS magang kok. Iya. Oke, rekan-rekan sambil call Albert bisa share emailnya, mana tahu ada mahasiswa di chat ya, mana tahu ada mahasiswa yang ingin tindak lanjut. Silakan ada pertanyaan lagi. Yang jelas kalau udah berhubungan dengan Ibu Mariska mah bisa di follow up dengan macam apapun nanti. Ya, apalagi punya pengalaman dengan HRD secara real ya. Mulai dari melihat sistemnya, menganalisis software yang sudah ada dan bikin yang baru. Waduh, kayak pengalaman dah. Dan senang bisa melihat berbagai istilah-istilah yang di dunia kita, yang kawan-kawan mahasiswa mungkin sebagian sudah ya nyoba-nyobalah Postgres, SQL lah, apalah itu saya pikir ya ini rekan-rekan mahasiswa ini ya
Jadi tidak sia-sia tools-tools bahasa pemrograman yang Anda pelajari. Mungkin saya mau share sedikit Pak ya. Jadi yang tadi saya bilang tuh, awalnya saya tuh nggak suka sama tadi HRIS itu. Ya mungkin di sini ada Bu Monika juga ya dari Teknik Jadi Industri ya. Nah lebih itu besar, waktu saya lebih suka ya algoritma pokoknya ya. ya betul Pak. Karena kayaknya SI ya gitu-gitu aja lah, apa sih gitu kan. Nah, terus dia sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi awal saya jadi senang tuh ya ini sini ada tadi Bu Monika dari Teknik Industri, itu teman saya dari sejak SMP ya. Nah, pada saat dia skripsi itu kan TI itu kalau nggak waktu itu butuh untuk aplikasi kan. Nah, saya coba bantu untuk buatkan. Nah, saya ingat banget waktu itu saya ini sharing sedikit ya, saya benar-benar bodoh ya. Saya pakai PHP, tapi nggak pakai MySQL. Tabelnya. Bingung kan? PHP tapi nggak pakai SQL. Tabelnya pakai apa? Oke. Kalau zaman dulu ya, itu mungkin ada Kolionov ya, pakai Struct kok. Ketawa nggak tuh? Pakai file text. Iya. Pakai file text, semua table saya masukin jadi satu file, nanti masing-masing tuh klasternya pakai folder. Nah, terus pada saat itu yang jadi lucu, saya tuh ingat apa? Jadi satu lagi, mungkin Pak Yali ingat Kim Hin ya, adanya Kim Seung. Nah, Pak harus juga tahu. Nah, dia juga buat waktu itu kan pakai MySQL. Nah, yang singkat cerita itu pada saat nanti mahasiswanya mau presentasi kan harus dipindahin ke laptop atau ke PC-nya tuh. Yang pusing itu mindahin punya Kim Hin. Gimana caranya mindahin MySQL-nya? Table-nya gimana? Nggak tahu kan. Kalau punya saya copy aja tuh semua HTDocs-nya copyin, jalan. Ya file text. Cuman mindahin folder. Iya, selesai. Ya. Oke, jadi itu pengalaman unik sih. Dari situ saya langsung mikir lagi kan, aduh ini kayaknya saya kurang nih dari sisi database. Nah, kemudian di perusahaan yang baru itu saya belajar banyak di sana, mulai dari normalisasi dan segala macam. Jujur waktu di Unpar itu zaman itu kan database itu sama Pak Henry Panggabean waktu itu. Kemudian saya ngulang lagi sama Koluki. Ya. Udah saya pengulang gitu. Saya inget banget. Saya waktu itu ngulang bareng sama Chandra 2004, saya inget banget. Ngulang bareng ke situ baru mulai ngeh, oh iya ini kayak gini gitu. Tapi nanti pada saat kita mulai masuk ke dunia kerja, itu semua sudah mulai dibuyarkan lagi tuh. Ada yang bilang ini tuh kurang maksudnya terlalu teoretikal dan jadinya tuh terlalu mengikat gitu. Nanti dengan kita masuk ke dunia kerja baru ngeh, oh iya ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi point of view yang lain sih. Jadi itu perlu juga sih buat saya dari anak-anak kuliah sekarang ya. Terutama kalau tadi mungkin saya cerita sedikit untuk yang bootcamp itu. Nah, bootcamp itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan saya waktu itu mulai ngajar mulai dari back end, front end gitu kan, database. Nah, saya kuatin semua di situ. Jadi kita sekarang kalau mau develop sebuah sistem, mulainya itu rata-rata orang mikir, oh saya butuh UI yang bagus. Tidak, menurut saya. Database-nya harus bagus, fungsionalnya harus jelas. Karena bagian view itu hanya pendukung untuk kita nanti gimana mau terima datanya. Tapi data yang baik itu harus ada dulu gitu. Nah, itu yang jadi pegangan saya sampai sekarang. Jadi setiap ada apapun saya bilang stop ya front end. Lihat dulu database-nya kayak apa, saya mau cek gitu. Segala macam. Ini memenuhi semua kasus apa enggak? Seperti itu sih. Nah, dari situ baru kita nanti berkembang semua. Nah, kemudian untuk teknologi sendiri juga mungkin ada yang nanya ya, Pak, itu kok pakainya Postgre ya? Kan sekarang lagi hype-nya pakai Mongo nih, pakai yang NoSQL gitu kan. Nah, saya sempat tentang juga sih untuk yang seperti itu ya. Nah, saya balik lagi, ada yang namanya teknologi tepat guna. Nah, saya balikin, apakah sudah tepat guna atau belum menggunakan itu? Gitu sih. Jadi, itu sih sebetulnya yang bisa saya share gitu. Nah, saya sih mau meyakinkan juga untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun siapapun yang ada di sini itu, yang memang punya keinginan misalkan untuk develop software ya itu nggak perlu ragu juga. Karena mungkin spill sedikit ya yang dari Traveloka itu saya masuk ke sana, SA yang lulusannya IT cuma saya. Sisanya itu BA-nya lulusannya accounting, manajemen. Tapi bingung kan? Ada lagi sih BA yang SI IT ada juga gitu. Cuman lebih banyaknya ke sana. Di situ saya mulai merasa, waduh, isi startup IT
orang-orang non IT. Terus orang IT-nya kemana gitu kan? Ini kita di mana di tempat ini kalau gitu, kalau isi BA gitu bukan orang IT semua kan? Di bank, Mas. Nah itu sih. Nah, di NSP ya Pak. Ya, Itu berbantah. karena memang lulusan IT itu kan awalnya memang nggak langsung memahami domain kerjanya. Jadi HRIS itu menjadi ketika jadi sistem analis kan dia harus memahami domain dia develop kan, gitu ya. Jadi berani Albert masuk. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, karena kita punya waktu 4 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Tentu bukan ini pertemuan terakhir. Iya. Biasanya begitu ya. Kalau nggak tanya, saya nanya nih, itu kan Ubuntu pakainya. Iya. Alasannya apa? Kenapa Linux lah itu intinya? Oh, kenapa Linux? Satu itu lebih enak untuk kita modif ya. Jadi juga lebih enteng juga itu. Kemudian ya saya nggak tahu ya Pak ya, sejak kerja gitu. Awal kan kita waktu di Unpar itu kan dulu Gemini itu kan pakai Unix ya. Saya nggak tahu sih sekarang masih apa enggak gitu. Di lab kan pakai itu ya. Nah, itu dulu kayaknya udah senang gitu. Terus waktu tadi kerja ke Jakarta sebetulnya juga kita bermainnya di Linux. Asli ngeblank sih gitu. Tapi di situ merasa wah ini benar-benar merasa ngoding nih. Nggak butuh yang namanya interface Pak, nggak butuh UI Pak. Cukup terminal. Kita bisa akses semua di sana. Enggak sih itu cuma joke aja sedikit. Tapi ya satu sih tadi lebih gampang dimodifikasi ya, lebih aman juga, jadi semua kita bisa custom lebih enak lah kalau menggunakan Ubuntu. Kemudian juga kalau dari sisi cloud-nya sendiri, biasa cloud itu tidak pernah ada opsi untuk masukin Windows Pak, kecuali pakai Azure. Gitu. Jadi biasanya software milihnya kalau nggak CentOS pakai tadi itu CentOS Ubuntu ya. CentOS Ubuntu, terus apa lagi ya? Lupa saya, ada beberapa sih. Atau Red Hat biasanya. Oke. Nah ini untuk mempengaruhi mahasiswa aja, jangan benci Linux. Oke. Kita punya waktu 2 menit lagi. Ada? Saya sih ada aja pertanyaan yang saya siapkan. Kenapa Linux? Saya jadi selalu teringat Palionov. Oke, ya ini feel free aja sih. Tadi juga Bu Vero nanyanya apakah di masa depan ada kerjasama untuk menggunakan project di sini ya, modul HR tertentu ya. Nah ini kalau mau kayak gini Bu, ini kan berarti kita butuh tahu juga ya ini mau berapa lama gitu kan. Ya sebenarnya kalau pengembangan ide Pak, ada aja gitu. Itu bisa dikomunikasikan. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut sih. Ya, ya Bu. Makasih. Siap Bu. Pengalamannya luar biasa ini Bu. Ya. Dan saya setuju tadi itu mahasiswa dipesenin supaya datanya harus benar dulu, basis datanya benar dulu. Jangan duluan GUI-nya. Iya. Kadang-kadang itu harus ke sana sih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ko Albert, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ini luar biasa pengalaman sekaligus juga memberi kita pandangan wawasan tentang HRIS ya, secara sistem maupun secara jadi produknya apa gitu ya, dan diceritakan oleh orang yang berpengalaman membuatnya dari scratch. Jadi bukan sudah jadi kemudian dia cerita, enggak, justru dia buat dari awal. Itu luar biasa narsum kita kali ini ya. Jadi sekali lagi atas nama jurusan Ko Albert ya, karena Bumar nggak ada di sini, karena dia ada cuti, mengucapkan terima kasih untuk kali ini sharingnya kepada kita, dosen-dosen, ya rekan-rekan mahasiswa, ini sangat memberi wawasan dan semangat karena alumni kita yang jadi narsum. Ya, thank you banget. Iya, makasih juga untuk
dari apa ya? Saya ingatnya masih Fasilkom, Pak. Pasti bukan. Ilmu Udah enggak sekarang ya, komputer ya. Ikom ya, ilmu komputer ya. Kan dulu kan fakultas ilmu komputer ya Fasilkom lagi. UI dong, salah. Masih, saya terima kasih MIPA dulu, untuk Pak. Iya, kalau itu aja kan MIPA. Oke. Masih MIPA. Iya, masih kalau itu aja kan. Oke, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan ya dari jurusan untuk saya sebagai alumni, sebagai yang dulu pernah jadi mahasiswa untuk bisa sharing gitu ya. Saya sebetulnya dari lama pengen sharing juga karena kalau ingat lagi lucu sih ini udah 20 tahun lalu ternyata saya masuk kuliah ya. Aduh Tuhan. 20 tahun lalu. Jangan menangis, Bro. Oke, rekan mahasiswa cukup ya, ini sudah 11 lewat tadi karena ada yang sholat. Sekali lagi rekan mahasiswa, semoga kita ketemu lagi di webinar series berikutnya. Sampai jumpa. Tunggu kami di Instagram Informatika. Mesti begitu.